Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya Hendi Iswanto, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 4 Kota Serang, telah menyelesaikan kegiatan diseminasi pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif dengan fasilitator Ibu Murwati Widiani dan guru pengajar praktek Ibu EN Kutiah. Terima kasih Ibu Murwati Widiani MHum yang telah memberikan arahannya dan juga masukannya terhadap kegiatan pembuatan karya nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Dan juga terima kasih juga kepada Ibu pengajar praktek UN Kutiah SPD yang telah memberikan arahannya juga. Semoga kedepannya menjadi lebih baik kegiatan guru penggerak ini karena masih ada modul-modul lain yang harus kita lalui. Sebelumnya mari kita awali semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kemanfaatan dari diseminasi budaya positif modul CGB 1.4 ini bisa kita rasakan semua. Minimal di lingkungan sekolahnya kita masing-masing dan akan mengimbas ke sekolahan lain. Mohon izin kami sampaikan latar belakang budaya positif yang kita sampaikan. Masuknya budaya positif tanpa filter yang sering ditiru murid. Salah satu dampak yang merugikan bagi adanya teknologi dan informasi yang semakin pesat. Karakter murid bisa menjadi negatif. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif sekolah merupakan salah satu cara mengatasi masalah ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan pembiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan senantiasa bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu guru menuntun anak sesuai dengan kodrat yang ada, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, murid, dan lingkungan masyarakat. Juga diterapkannya budaya positif sekolah, maka diharapkan murid memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata yang kami lakukan adalah pertama, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Dua, meningkatkan pemahaman terhadap guru dengan adanya budaya positif kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Tolak ukur dari diseminasi budaya positif adalah pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Dua, terwujudnya pembiasaan yang baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, terlaksananya diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SMK Negeri 4 Kota Serang pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Lini masa tindakan. Pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan atau diseminasi kepada rekan sejawat.
Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama warga di kelas yang kita ajar. Yang ketiga, melakukan diseminasi atau pengimbasan pada rekan sejawat. 4. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. 5. Memantau dan merefleksikan serta mengevaluasi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang kita butuhkan adalah pertama, dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, saran dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Baik, kita tampilkan sticky note ya yang kita peroleh. buatan Kita rangkum keyakinan kelas kita bahwa pertama bengkel. yang paling banyak ini adalah kebersihan. Jadi masuk bengkel harus bersih dan setelah keluar dari bengkel juga harus bersih. Termasuk kerapian. Kita yakin bahwa harus pakai baju praktek atau baju seragam yang sama. Ya. Yang kedua, saling menghargai dan peduli, tidak menggunakan HP di bengkel. Mau pakai HP izin, Pak. Mau WA-an boleh, tapi izin. Paham ya? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ya, saling menghargai dan peduli. Ada yang sakit dianterin. Pulang lagi. Di sini lagi ya. Terakhir, disiplin waktu. Jangan sampai masuk semaunya. Boleh telat, ya nggak boleh apa? Jangan ngasih kabar. Itu yang nggak boleh. Nggak ngasih kabar, ada apa dan sebagainya, berarti kalian nggak disiplin. Tapi kalau banyak bocor, ada hal yang tidak diinginkan, ya nggak masalah. Paham ya? Kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini ada 3, tanamkan dalam diri kalian. Paham? Sekian kesepakatan yang kita bentuk, semoga bisa diterapkan di kelas kita. Dari sticky note ya yang kita peroleh, kita rangkum keyakinan kelas kita bahwa pertama sebelum praktek. yang paling banyak ini adalah kebersihan. Selanjutnya itu yang kita udah sepakatin, keyakinan kelas dan contoh segitiga restitusi yang sudah kita lakukan di bengkel. Karena memang keterbatasan ruangan bengkel posisinya, karena buat alat-alat yang lengkap buat praktek, akhirnya kita memang duduk di bawah sementara sebelum praktek dilakukan. Kalau menggunakan kursi akan memakan tempat. Selanjutnya adalah pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Baik, mari kita lihat video budaya positif yang sudah kami lakukan. Karena kami adalah berdua dalam satu sekolahan dengan saudara Pak Ahmad Habibi. Terima kasih. Kita menuju ke video pelaksanaan diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah tanggal 31 Januari. Bersyukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di aula yang megah ini di acara diseminasi budaya positif di sekolah SMK Negeri 4 Kota Serang sebagai aksi nyata modul 1.4 calon penggerak Angkatan 07 Provinsi Banten. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih pula dari jajaran Mapolsek yang bersedia hadir dalam acara kali ini. Baiklah, sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan dulu susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan dan membuat syariah. Yang ketiga adalah sambutan dari pihak sekolah. Yang keempat acara inti.
Untuk menyingkat waktu, kita mulai kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada hari ini lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita lanjutkan acara kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Menteri. Disconnected. Acara kita lanjutkan yaitu acara yang ketiga, sambutan dari pihak SMK Negeri 4 Kota Serang yang akan disampaikan oleh dan selaku Wakasek Bidang Publik. Untuk beliau waktu dan tempat kami persilakan. Connected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah SWT pada siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk sama-sama belajar dalam rangka diseminasi berapa Pak? 1.4 ya, 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini mungkin ini yang ketiga ya, untuk SMK Negeri 4. Harapannya karena saya juga bagian dari itu gitu ya, mangga yang Bapak Ibu guru yang masih memiliki kesempatan mendaftar ya, untuk belajar karena ilmunya luar biasa dan memang perlu apa ya, keteguhan untuk menyelesaikannya. Nah, tentunya tentang budaya positif ini bagaimana kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah gelombang yang akan membawa lingkungan kita. Kalau kita berpikirnya negatif, maka sekitar kita nggak usah diomong, itu akan terasa negatifnya. Jadi aura yang keluar dari seseorang gitu ya, yang kelihatannya itu akan nampak gitu. Apalagi kita ini memiliki tugas sebagai pendidik yang setiap hari bertemu.
kita punya masalah di rumah kebawa, itu akan kebaca sama sehingga tidak enjoy. Maka salah satu mungkin bagian dari cita-cita saya juga gitu ya, adalah menjadi guru yang bahagia. Karena kebahagiaan itu akan memancar ke semua orang yang nantinya akan membawa perubahan bagi mereka, gitu ya. Sepahit-pahitnya bahagia. Jadi guru bahagia itu bagaimana? Nah, nanti mungkin akan disampaikan gitu ya. Jadi aura, jangan dikata bahwa guru itu menyimpan sesuatu itu nggak akan terpancar. Mau mukanya mau dibaik-baikin aja, gelombang itu secara fisika, gelombang elektromagnet apa? Jadi pikiran itu ibarat gelombang. Jadi gelombang itu ketika negatif maka akan tertangkap juga negatif, walaupun tidak berkata. Nah itulah the power of gelombang pikiran. Gitu ya. Kayak kita kenal namanya apa tuh namanya? Kalau orang biar ngikutin hipnotis, salah ya, hipnoterapi gitu ya. Nah itu bagian dari di situ. Maka budaya positif ini salah satu kuncinya adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan tentang nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika nilai-nilai kebaikan itu sudah kita sepakati, ayo kita laksanakan bersama, gitu ya. Terutama kita ini mengembang zamannya sudah kalau saya kemarin itu baca sebentar aja tentang Menteri Nadiem ya. Sekarang itu kita menghadapi zamannya datang ke satu kelas bukan untuk belajar, gitu kan? Dimana guru tidak lagi menjadi pusat apa belajar. Terus apa yang mesti kita berikan kepada murid kita sedang mereka bisa mencari sendiri. Kalau kita tidak memiliki nilai positifnya, lah Bu itu mah saya lebih pandai, lebih ini. Artinya disitulah bahwa guru agar tidak diremehkan, agar guru tidak setidaknya hadir kita ke kelas nggak ngajar nggak apa-apa. Materi bisa dia cari, tapi hadir kita misalkan kalau tidak ada sesuatu begitu ya, artinya hadir kita di kelas, cerita, game-game gitu ya. Kalau kemarin saya datang ke PGRI 3 itu ya, itu game-game gitu ya. Ya cuma game-game gitu. Mereka bahagia mereka datang. Ilmu cari sendiri. Kita tidak mengerti. Dan nilai diri kita itu kalau di mata murid-murid, kalau sekarang itu bahasanya murid ya, bukan siswa. Dari balik lagi ke pesantren. Mungkin itu saja ya. Agar kita sama-sama sebagai guru itu memiliki nilai plus gitu ya. Tidak lagi ya kalau toh kadang-kadang keberkahan dari ilmu itu kenapa ya tidak seperti dulu begitu ya. Balik lagi mungkin kita berkaca, tidak mungkin bahwa kita menyalahin murid begitu ya. Kita sendiri bagaimana. Nah, di guru penggerak mungkin itu banyak dipelajari untuk balik lagi. Kalau murid itu mau jadi seperti apa, kodratnya dia pelit, ya pelit, tapi dengan pendidikan itu agak-agak nggak pelit gitu loh. Nah, itu. Jadi setelah keluar dari sekolah itu jiwa pelitnya itu nggak masih mikir gitu loh mau pelit, karena proses itulah. Dianya badung gitu ya. Ya mungkin takdirnya sudah begitu gitu ya. Tapi biar nggak banget gitu ya. Ini nanti teman Pak Hendy sama Pak akan berbagi gitu ya, berbagi walaupun mungkin cuma sudah begitu, tapi tidak salahnya bahwa kita akan senantiasa belajar. Kalau guru berhenti belajar sudah disitulah matinya pendidikan gitu ya. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru tidak boleh berhenti belajar, apalagi ilmu itu berkembang terus gitu ya. Kalau kita kan dulu begitu ya, semua mengacu pada yang dulu, maka kita tidak sudah ditinggalin. Akhirnya murid juga menganggap diri kita yang nggak update, semua diperlakukan kayak dulu gitu ya. Memang beda masanya, sudah beda zamannya. Maka kita sama-sama belajar dimanapun itu, dengan siapapun gitu ya. Kita terus belajar. Artinya tidak ada di atas langit ada langit, di atas langit ada langit. Dan semuanya itu kalau kita tidak, kita tahu sekarang ya, kalau kita tidak berubah, maka kita akan tergilas dengan perubahan. Contoh banyak, ojek dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kekayaan kita masa lalu boleh dijadikan contoh, tetapi kadang beda masanya
tidak bisa diterapkan untuk sekarang. Nah, mungkin itu ya nanti sharing-sharingnya Pak Habibie dan Hedi untuk kita semua di sini yang di ruangan ini, terutama harapannya adalah jadi bukan hanya sekedar penggusur kewajiban tugas gitu ya. Karena nilai kalau kita ikutin di sana, masya Allah luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini sangat terima kasih gitu ya, bisa hadir. Nanti Pak Hedi juga akan menyampaikannya apa yang dipahami, jadi sampai kepada teman-teman akhirnya membawa program itu. Utamanya sekedar menggugur tugas guru menggerak. Itu harapannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi, terima kasih atas sambutan. Bapak Ibu semua, marilah kita langsung ke acara inti dari kegiatan siang ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh rekan kita sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya persilakan untuk Pak Hedi Suwanto terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ya, Ibu Wakaf Budi yang saya hormati selaku pemberi sambutan, dari perwakilan sekolahan yang saya hormati, Bapak Rama selaku Wakaf Sarapras yang telah hadir yang saya hormati, yang duduk di belakang, silakan ke depan Pak. Cukup ya, oke. Ibu Siti Nur selaku pembawa acara yang saya hormati, yang telah berikan waktu kepada saya, dan Bapak Ibu seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Semangat pagi ya, tapi siang ya. Jadi semangatnya pagi tapi siang hari. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas kehadiran yang telah meluangkan waktu yang harusnya ada di mana ya, mungkin ada di kelas atau ada di perluan yang lain, menyempatkan hadir meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan kami. Ya, kami bukan yang pintar di sini, tapi kita belajar bersama. Seperti Ibu Waka sampaikan tadi, Ibu Endang, bahwa kita di sini sebagai guru pun harus terus belajar. Kita update ilmu kita, karena ketika kita nggak mau belajar, matilah pendidikan itu. Jadi guru juga belajar, apalagi peserta didik. Ya, jadi kapanpun, dimanapun, posisi apapun, kita harus belajar mengambil hikmah segala kehidupan yang kita hadapi ini. Selanjutnya kita bisa sharing kembali kepada peserta didik untuk menguatkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu nanti ya Bu ya ada. Jadi terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya mohon izin perkenalkan, nama saya Hedi Suwanto. Walaupun sudah kenal ya, tapi perkenalkan saya angkatan CGP angkatan 7 ya, untuk guru penggerak, akan menyampaikan sebuah materi. Ada 6 materi yang akan kita sampaikan ya, Bapak Ibu. Kita awali semuanya dengan bismillah. Marilah, walaupun tadi sudah dibuka sama Ibu Siti Nur, tapi kita awali dengan ucap bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kami, yaitu sama Pak Habib hari ini, dan juga acara Bapak Ibu sebenarnya pada siang hari ini, memberikan kemaslahatan, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Jadi Bapak Ibu, ini adalah suatu kewajiban ya, bukan berarti menggugurkan kewajiban, tapi salah satunya menggugurkan, tapi salah duanya adalah kita belajar bersama di sini ya. Ya, tetap itu harus, kalau kita nggak melaksanakan ini nggak gugur Bu ya, nggak gugur ya, kewajiban kita sebagai CGP akan dinilai belum berhasil. Oleh karena itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu bisa hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan bahwa seorang guru adalah ibarat petani yang menyiapkan bertumbuh benih, memupuk, menyiram, dan merawat agar tumbuh dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Jadi kita di sini adalah sebagai seorang guru tidak bisa merombak anak secara total. Jadi setiap anak sudah mempunyai bakat alam atau kodrat alamnya. Jadi anak karakter bandel gimana? Emang karakternya bandel, tapi bagaimana tadi disampaikan bandelnya itu yang bermanfaat. Jadi setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Itu namanya kodrat alam. Jadi Ki Hajar Dewantara, materi pada kita pelatihan pertama itu adalah tentang kodrat alam. Jadi anak sudah punya karakter masing-masing, punya bakat alam masing-masing. Tapi kita di sini menebalkan yang baik, ya, yang baik ditebalkan. Tapi karakter jahat mereka punya. Karena memang di dunia itu ada yang baik, ada yang jahat. Setan pasti ada setiap makhluk yang namanya manusia. Nah, tapi bagaimana yang jahat itu, yang jelek itu kita buat buram-buram, gitu ya. Jadi menebalkan yang baik, memburamkan yang tidak baik. Jadi kita seorang sebagai guru seperti itu. Ya. Terus seorang guru juga harus mengikuti kodrat zaman. Nah, ini kodrat zaman. Nah, apalagi selama 2 tahun kita sudah mengalami yang namanya berbasis daring ya. 2 tahun itu luar biasa. Anak-anak sudah terbiasa dengan gadget ya. Artinya kalau pembelajaran kita belum memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran itu ya bareng-bareng mulai dari sekarang. Sistem pembelajaran IT kita manfaatkan, YouTube kita manfaatkan. Karena apa? Kita nggak bayar untuk upload di YouTube ya. Video-video pembelajaran kita buat rekaman yang kira-kira susah gitu ya. Matematika, bahasa Inggris, kita zoom, kita buat rekaman, kita upload di YouTube kita. Anak suruh mengakses. Jadi apa yang kita sampaikan itu akan bisa diulang dan diulang anak kapanpun dan dimanapun. Nah itu kodrat zaman, sudah saatnya sekarang. Ya seperti kita belajar di bengkel ya, saya zoom, saya buat rekaman, nih diakses, nah, bisa diakses lain waktu dan kapanpun. Ya, jadi ngulang-ulang anaknya enak, kita nggak capek juga. Dan kita kalau kita lupa, kita bisa mengulang kembali video rekaman kita. Memanfaatkan teknologi untuk pembelajarannya, itu kodrat zaman. Ya. Saya nggak melebar ke situ, saya akan fokus ke modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya akan menyampaikan di sini pokok bahasan ya. Modul 1.4 ini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, lumayan banyak ya. Yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini kata-kata baru bagi saya, juga kata-kata baru untuk restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Karena saya dapatnya ilmu ya dari sini ya. Bapak bisa nanti sharing bersama dengan pertemuan ini ya. Kalau lebih mantap lagi itu ya tahap angkatan ke-10 kali. Kalau ke-9 kan ditutup Bapak Ibu ya. Silakan mau daftar boleh. Tidak ada hubungannya dengan honorer atau ASN, tidak ada. Jadi CGP ini bebas. Yang penting jadi guru di situ ya. Karena teman-teman saya seangkatan itu yang PNS bisa dihitung ya, dari 12 kalian cuma 4 ya Bapak Ibu ya. Ya, yang dari honorer PSD Banjarsari itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak honor-honor ikut CGP ini. Jadi orientasinya ilmu aja, bukan nanti mau jadi pengawal, jadi kepala sekolah, ilmu aja. Dan alhamdulillah ya mereka pada semangat gitu. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum masih ada kesempatan mungkin ya tahapan 10 kalau nggak salah, silakan mengikuti.
Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, jadi kita nanti sama Pak Habib bersama-sama, jangan bosan. Ya, nanti kita bersama-sama Pak Habib selaku CGB juga seangkatan dengan kita, dengan saya, nanti akan menyampaikan. Jadi mungkin seperti itu. Nanti lebih jelas kita akan diskusi. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin 2 orang maju ke depan ya. 2 orang maju ke depan. Silakan. Bebas. Saya minta tolong maju ke depan sini. Nah, biar akrab gitu ya. Yuk minta tolong 2. Fendi, yuk sama siapa? Silakan, yuk Om. Ya biar. Ya. Itu ada ya. Pak Edi Firdaus sama Om Gilang ya, melakukan kegiatan cobalah buka. Anda Om Gilang sebagai A mengepalkan tangan ya pertama, terus Pak Edi Firdaus, nah kamu mengepalkan tangannya itu menyimpan sesuatu yang berharga. Kepalan tangan 2. Terus Pak Edi Firdaus menyuruh untuk membukanya ya, mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan yang berharga. Saya nggak tahu dia ada emasnya atau ada apanya, saya nggak tahu ya. Nah, boleh si Pak Edi Firdaus ini membujuk ya, membujuk atau malah mengancam, "Hei, buka, bisa buka nggak?" Ya itu ya. Silakan ya. Caranya bagaimana Pak Edi Firdaus merayu dengan dan situ mau pertahankan atau enggak itu urusan itu ya, jangan ya, karena ini berharga sekali bagi Om Gilang ya, bagi Pak Gilang yang digenggam itu. Mungkin apa terserah ya. Nah, silakan lakukan ya. Nah. Yuk pakai apa? Enggak ada. Nah, ada. Ketik aja, ketik. Oke, misalkan ini minta buka. Cara minta buka. Apa ya dia? Hilang tuh tahankan dong. Kita lihat kan itu sering gila. Wah, ini kecil banget ya. Rupanya barang berharga nih kayaknya. Mas kawin ya tadi. Amin. Amin. Wah, ini susah Pak. Susah ya, rahasia banget ini. Oke. Sekarang susah ya, karena berada bagi udah berada. Oke. Sekarang ada ya. Baik digunakan jangan. Ketik kayaknya nggak lihat bilang nih. Yang keras kan? Harus nempel. Kayaknya ada usil. Ada. Dari mana? Gak bisa ya? Gak bisa juga nih. Karena berharga ya Pak. Oke. Sini dulu. Oke. Sekarang saya ya, saya libat ya. Ya. Oke, silakan. Edi, bisa nggak? Ya udah, nah sini. Ya. Sudah, terima kasih ya. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita berdua ya. Kita kasih 20.000 tadi. Oke, apa yang bisa kita ambil dari situ ya? Ya ini adalah entry point pertama belajar pada pagi atau siang hari ini. Jadi posisi kontrol. Sekarang kita harus berubah paradigma dari stimulus respons ke posisi kontrol. Jadi yang tadi pertama Om bilang yang digenggam, karena dirinya Om bilang itu nggak boleh, karena dirinya sendiri mau dibujuk dengan apapun nggak boleh. Karena nggak kontrol dirinya bahwa ini yang berharga bagi saya. Ya, jadi yang kontrol siapa? Bukan orang lain. Jadi siswa itu pun seperti itu sebenarnya. Jadi mereka udah punya bakat masing-masing, karakter masing-masing. Kita nggak bisa kontrol mereka sudah manusia sama kita, cuma beda lahiran kali ya. Jadi kita nggak bisa kontrol orang sebenarnya.
Nah, termasuk Pak Ibu tadi. Oh bilang nggak bisa kontrol, ya suruh buka, sama mau bilang Pak ini nggak boleh, tetap karena yang kontrol siapa? Ya Pak Ibu sendiri, kepala tangan sendiri. Nah ini paradigma yang bareng-bareng kita belajar pada siang hari ini. Termasuk saya, ya yang kontrol siapa? Saya. Ketika saya udah kasih, ya berarti bukan karena berjuang berdua ini, karena emang saya mau kasih tadi. Jadi yang kontrol siapa? Diri saya sendiri. Nah, setiap anak sudah punya kontrol masing-masing. Nah, jadi maka saya tadi awal bahwa setiap anak sudah punya kodrat alamnya masing-masing. Kita nggak bisa membentuk secara frontal, tapi menebalkan yang baik-baik. Yuk kita kasih contoh. Termasuk makanya kita jadi guru jadi yang baik karena kan dilihat ya perilaku kita, tindakan kita akan jadi contoh mereka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan pada berdua ya. Alhamdulillah. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jawabannya ini ya, versi ketikan saya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apa kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, bisa jadi mau dikasih apa? 20 juta, ya udah tak kasih. Nah, karena kita butuh duit. Ya, bisa. Ya. Nah, kebutuhan dasar. Nah, nanti akan lari ke kebutuhan dasar kita. Kita punya beberapa kebutuhan dasar. Oke. Next, Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, jadi ini menurut ahli ya. Jadi bisa Ibu mengkonter bisa, Bapak Ibu. Oh, saya menurut saya enggak boleh. Tapi ini guru penggerak ini kita menurut teori dari William Glasser. Jadi bahwa itu ilusi. Bahwa guru bisa mengontrol itu ilusi. Nah, yang pertama, yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oh, kamu salah kan? Bisa menguatkan karakter, itu ilusi. Ini menurut William Glasser. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saat dipaksa, ya mereka terpaksa aja, bukan karena ikhlas. Ya, jadi menurut teori kontrol ini William Glasser itu hanya ilusi, bayang-bayang saja. Karena itu tadi anak itu punya kodrat alam masing-masing. Nah, ini menurut Dr. William Glasser. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah perubahan paradigma dari yang tadi stimulus respon, saya kasih kamu terima, ya. Stimulus ada respon, ini ke pendekatan teori kontrol. Siapakah sesungguhnya yang boleh kontrol? Nah, ini di CGP ini memang bagi kami baru pertama. Karena kebiasaan kita gini, stimulus respon, kita masih masukkan, mereka menyerap, nah gitu ya. Tapi kalau di teori ini kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Nah, selama ini seperti ini kalau saya. Ya. Tapi di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain suruh sama dengan kita, padahal menurut teori kontrol dari William Glasser ini kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, ini misalnya terlambat, nah, itu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol ini dirunut, ada apa permasalahannya? Ya, apakah mereka anak-anak ini di rumah nggak punya orang tua, akhirnya masakin adiknya, ngurusin adiknya, kita harus urutin dulu. Jadi harus penyebabnya apa? Semua perilaku itu ada memiliki tujuan. Karena terlambat itu karena apa, gitu ya. Jadi di sini tidak langsung menjudge bahwa kamu salah, tapi dirunut dulu penyebabnya apa. Nah, ini teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda diri sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi seperti tadi ya. Nah, kalau teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya dikontrol suruh ke sini. Tapi kalau teori kontrol ini, diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri saya. Yang keempat,
saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikan aja ya. Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, ini sama, cuma dibalik aja. Terus pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, dipaksa ya. Saat dibujuk dengan baik nggak bisa. Ini terus dipaksa akhirnya. Tapi yang benar teori kontrol di sini mengkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi pilihan-pilihan. Ya, jadi mau ini atau mau ini mau nanti atau mau yang ini. Kalau yang kamu harus ini gitu. Kalau pemaksaan. Ya. Jadi stimulus dan respon di sini kalau dipakai apa istilahnya bujukan nggak bisa, dipaksa akhirnya. Tapi kalau teori kontrol ketika anak melakukan kesalahan, nah dikasih pilihan-pilihan atau kesepakatan kelas, pilihannya apa, kesepakatan kelas yang mau dipilih. Ya, nggak datang terlambat. Jadi nanti efeknya adalah dari hatinya yang muncul, bukan karena ngikutin peraturan, tapi hatinya udah tertanam bahwa saya nggak akan terlambat ke sekolah. Kalaupun terlambat nanti ditanya penyebabnya apa, pasti ada tujuan di situ. Nah, terus model berpikir menang kalah. Nah, jadi kalau salah ya kamu kalah, gitu. Salah kan kalah. Tapi kalau teori kontrol ini model berpikirnya menang semua, ya, yang win-win ya model berpikirnya. Jadi ini paradigma yang disampaikan oleh William Glasser. Oke, Bapak Ibu, next. Nah, sekarang arti disiplin. Nah, kan budaya positif itu tadi larinya ke disiplin karena ini baru awalan ya. Apa itu disiplin, Bapak Ibu? Ini bahasa mana nih? Mungkin ada yang jawab disiplin. Bapak Ibu. Artinya aja, secara umum kita apa disiplin itu? Mematuhi aturan ya, mematuhi aturan. Patuh kepada aturan ya, itu disiplin. Sepengetahuan kita. Tapi ternyata disiplin itu adalah bahasa serapan, bukan bahasa kita, bahasa dari luar. Artinya apa? Ini mungkin baru bagi kita ya. Disiplin itu apa sih sebenarnya? Disiplin itu artinya sudah belajar, Bapak Ibu ya, bukan kepatuhan. Ya. Jadi itu, tapi karena sudah diserap di kita, jadi sebuah kepatuhan. Ya. Jadi ini yang merah-merahnya aja ya. Tuh. Jadi namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nurut ya, itu. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau nggak disiplin nggak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi ternyata disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Belajar untuk ya udah kita kalau udah patuh ya karena udah terbiasa makna disiplin kepatuhan ya nggak masalah sih. Itu hal yang baik ya. Tapi ketika ditanya apa itu disiplin, berarti artinya adalah belajar. Belajar untuk apa? Untuk patuh gitu aja. Untuk patuh terhadap peraturan yang kita buat atau keyakinan yang kita buat. Nah, jadi nanti akan melebar apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Oke. Bapak Ibu, mari lanjut. Nah, akhirnya arti dari disiplin adalah disiplin diri adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, jadi intinya setelah dibuat sebuah rangkuman arti disiplin ini seperti ini: mengontrol diri, menguasai diri. Ya, artinya apa? Kembali ke siswanya, bukan anak dikontrol oleh luar. Jadi anak disiplin terkontrol oleh kita enggak, tapi disiplin diri. Jadi anak sendiri yang saya nggak boleh terlambat, saya harus pakai baju praktek, saya nggak boleh lari dari gerbang, dari mana itu? Dari gerbang depan, lari ke belakang, lari ke sawah untuk kabur ya, atau bolos mabal. Nah, jadi mengontrol dirinya untuk menghargai ya dirinya sendiri untuk mencapai tujuan mulia. Oke, jadi tugas tadi kita Bapak Ibu di kelas adalah menumbuhkan hatinya anak ini. Jadi nanti anaknya tidak karena aturannya seperti ini masuk setengah gambar, enggak.
Tapi ketika udah ada keyakinan nggak boleh terlambat. Oh ya, keyakinan keras nggak boleh terlambat dan sebagainya. Nanti akan kita lanjutkan di sini. Oke. Makna disiplin diri sudah sama ya tadi. Jadi ada yang berperilaku nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah ini entry pointnya intrinsik, bukan karena faktor dari luar, bukan karena ekstrinsiknya. Ya, jadi sebagai pendidik menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri. Ini kalau udah punya disiplin diri, mau aturan apapun udah enak. Ya, di sekolahan lebih enak karena apa? Kita di kelas udah membentuk karakter hatinya anak yang tertanam bahwa saya nggak boleh terlambat, bahwa saya harus mengerjakan tugas dan sebagainya. Bukan karena aturan sekolah, ya, karena udah ada kebajikan universal dari intrinsik peserta didik kita. Oke. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang dicapai oleh anak Indonesia, ini larinya ke, jadi ini urut Bapak Ibu ya, ke profil belajar Pancasila. Jadi ada apa itu? Ada B3 MBK beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan ya. Kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernegara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau saya ngapalinya B3 MBK. Tapi ini enggak urut ya. Apa itu B3? B-nya beriman dan bertawakal kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global dan bergotong royong, itu B3 yang pertama. MBK, M-nya itu mandiri, B-nya apa? Bernalar kritis dan kreatif. Itu ngapalinya ya. B3M MBK itu profil pelajar Pancasila yang nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi itu nilai-nilai kebajikan untuk saat ini ya, dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh perilaku kontrol negatif ya. Nah, nanti ada 5 ya. Nanti akan disampaikan lebih detail lagi sama Pak Abi mungkin ya. Jadi perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Nah, jadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini di Babib ya, siap Babib nanti ya. Nah, jadi karena saya fokusnya bagian depan, jadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 ya. Yang 2 negatif jangan dilakukan ya, yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, itu jangan. Kalau bisa kita sebagai guru jangan pakai yang 1 dan 2 ini ya. Kontrol positif itu teman dan pemantau ya, kata-katanya apa nanti bisa. Oke, nanti perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ya sesuatu yang menyakitkan, betul nggak hukuman itu? Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan dihukum. Misalnya apa? Disuruh lari lapangan, hukuman bukan itu? Tergantung. Ya. Lari lapangan itu hukuman apa bukan? Tergantung. Gitu. Ayo. Tidak tahu nggak? Ya, tergantung gurunya ya. Kalau kita, Guru anak nggak boleh. Ya, kalau kita itu ternyata nggak boleh. Itu termasuk hukuman. Ya, jadi menghukum anak lari, apalagi bersih WC ya. Itu hukuman, jadi jangan dilakukan. Nah, kalau guru olahraga boleh, ya, akan menyakitkan bagi peserta didik. Nah, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, konsekuensi. Terus restitusi, pilihan. Nah, ini pilihan. Oke. Ini banyak ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata sebuah penghargaan, sebuah hukuman ternyata Bapak Ibu. Saya juga baru tahu nih. Jadi ngasih hadiah itu ternyata sebuah hukuman malah. Ya.
penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Quran, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kadang-kadang makanya sekarang nggak ada istilah ranking kan? Itu karena apa? Akan menurunkan ya anak yang nggak dapat ranking. Nah, jadi ternyata itu sebelum kurikulum merdeka kita udah dilarang buat ranking gitu. Nah, ranking yang dibuat ya itu off the record aja kalau nggak salah ya. Misalnya mau buat daftar polisi ingin ranking ya kita buatin ya. Tapi dia, ranking ya kamu pantas. Tapi secara umum diumumkan itu nggak boleh ya, karena akan menyakitkan yang tidak dapat ranking. Kayak ranking cuma 3 besar. Nah, beda kalau kompetisi, beda ya. Beda kalau kompetisi beda lagi, lomba sekali beda. Tapi kalau pembelajaran di kelas itu nggak boleh. Ya, jadi terus dikasih hadiah. Kalau di SD ya, istri saya dulu itu pakai bintang gitu ya. Oh yang rajin kasih bintang, bintangnya nempel-nempel ini. Oh banyak bintang. Oh nggak dapat bintang. Oh sedih gitu rasanya. Ternyata itu nggak boleh. Itu menghancurkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi khususnya anak-anak SD ini ya pakai bintang ditempelin gitu. Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi kecil ya. Kita bacakan ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Menulis 100 kali. Bagus. Menulis saya tidak akan terlambat, saya tidak akan lambat gitu. Hukuman atau konsekuensi? Bagus. Tergantung gurunya. Kalau gurunya bahasa Indonesia konsekuensi ya. Seperti lari ya, jadi tulis ya. Apalagi tulis Arab ya. Arabnya apa? Saya tidak akan terlambat juga Pak itu. Oke, jadi memang tergantung posisinya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali putaran karena terlambat hadir di sekolah. Nah, sama tergantung gurunya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo, tergantung apa nih? Membawa dari rumah ya. Iya. Membawa dari rumah ya. Ya, jadi tergantung ya. Oke. Jadi kalau nggak mungkin juga mau meja dari rumah ya meja dari sekolah. Jadi tetap konsekuensi ya kalau bersihkan ya. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Jelas hukuman ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ya. Nah kalau jadi konsekuensi apa itu? Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Ya jadi konsekuensi apa? Mengganti ya. Oke, mengganti itu baru konsekuensi. Lari juga sama. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Bersihkan ya, konsekuensi. Oke. Next Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan tadi ya. Ternyata penghargaan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi ini tadi sudah ya. Oke. Nah, restitusi. Nah, ini kata-kata baru bagi kita Bapak Ibu. Bareng-bareng kita belajar. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, fokus pada solusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu ke dalam diri. Ya, kalau konsekuensi kan tadi sebab akibat ya, sebab akibat. Jadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, disiplin positif. Jadi kita di kelas enjoy aja Bapak Ibu ya. Kenapa enjoy? Karena bagaimana anak itu senang ketika kita ada di kelas, gitu ya. Jadi kita udah buat kesepakatan nanti di kelas. Bukan untuk menebus kesalahan, ya. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan,
Restitusi menguatkan anak, menebalkan yang baik, menutup yang kurang baik. Ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Next, Bapak Ibu. Nah, 2.3. Nah, keyakinan kelas. Ini ya, bareng-bareng kita lakukan yuk. Karena saya juga baru melakukan ini. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seseorang akan lebih bergerak, tergerak, dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana membuat keyakinan kelas ini? Pakai sticky note ya Bu ya. Nah, sticky note Bapak Ibu, yuk bareng-bareng nanti dibuat videonya juga boleh. Keyakinan kelas dengan peserta didik kita. Ya, silakan anak-anak mencurahkan apa yang akan kita sepakati di kelas kita. Jadi memperkelas Bapak Ibu ya. Per kelas sekitar butuh kurang lebih 1 jam lah ya. Kalau cepat bisa setengah jam untuk melakukan sebuah keyakinan kelas. Mencatat semua masukan para murid siswa di kelas kita, ditulis di papan tulis pakai sticky note yang tempelan itu ya. Terus nanti akan dirangkum oleh kita. Ya. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Ya, jadi nanti diurut. Oh, kamu ingin apa? Saya nggak terlambat Pak dan sebagainya. Banyak di situ. Nah, saya akan melihat keyakinan kelas yang saya buat ya. Mana ya? Nah. Kita rangkum keyakinan kelas kita. Seperti ini begini. Yang paling banyak ini adalah kebersihan. Jadi masuk bengkel harus bersih dan setelah keluar dari bengkel juga harus bersih. Masuk pengajian kita yakin bahwa harus bersifat datang. Yang kedua, saling menghargai dan peduli tidak bukan HP di bengkel. Mau pakai HP di Pak, mau di mana? Boleh. Tadi ada maka dasar yang kenal. Ya, tadi sudah baik yang peduli. Ada yang sakit yang kering. Pulang lagi. Ini lagi ya. Tadi disiplin Pak, waktu. Jangan sampai Disiplin waktu ya Bapak. maunya. Itu ada disiplin waktu, ada saling menghargai dan menghormati. Yang pertama, yang kedua, di situ ada Kalau banyak bocor, ada hal yang tidak. kepada itu kebersihan kelas. Nah, jadi kebersihan kelas. Jadi ketika kita kelas, tinggal, nah mana keyakinan kelas kita kan gitu. Kan tinggal teguh ya Pak. Masih banyak sampah di bawah. Jadi kita dapat kemarin ada sekitar 7 keyakinan kelas, tapi yang paling banyak saya ambil 3 ini. Ya. Jadi pakai sticky note, ditempel di papan tulis. Apa yang ditulis? Jangan terlambat. Boleh terserah anak-anak aja lah. Kayak apa nilai-nilai apa yang kalian inginkan di kelas kita. Ya, tidak terlambat. Malah ada yang mandi sebelum sekolah, nggak apa-apa. Karena mungkin ada yang nggak mandi di situ. Tawa terus tulis di situ. Ya, berdoa ketika mulai dan pulang. Nah, tapi karena itu cuma 1-2 orang nggak tak rangkum, artinya tak ambil yang paling banyak. Jadi keyakinan kelas kita di bengkel adalah yang pertama saling menghargai. Jadi ketika main-main di kelas berarti nggak menghargai kalian ya. Yang kedua kebersihan, mengembalikan alat pada tempatnya. Ketika pinjam kembalikan. Kebersihan sebelum dan sesudah dilihat. Tinggal nanti nak keyakinan kelas kita apa kemarin kan gitu. Jadi kita membuat sebuah keyakinan karena ini tanda petik nggak ada hubungan dengan peraturan sekolahan. Karena kita belajar dalam satu ruang kelas. Untuk keyakinan dari ketika kita masuk ke ruangan kita udah bersih ruangannya. Nah, keyakinan kelas kita apa? Kemarin bagaimana? Tuh ada sedotan di situ, tuh ada plastik es di situ. Lupa ya keyakinan kelas, tinggal diambil. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena jujur aja kita lihat di kelas-kelas itu kan banyak ya, sampah dan sebagainya, sampah siswa biasanya, plastik dan sebagainya. Ketika kita bahas sebuah keyakinan, kesepakatan bukan peraturan ya. Kesepakatan kelas kita jadi guru, ruangannya jadi nyaman. Nah, kesepakatan kita apa Pak? Nah, keyakinan kelas kita apa?
Terus disiplin waktu, berarti mau pulang pun enak. Pak, belum belnya waktunya pulang ya. Nah, sepakatan kita apa? Tunggu bel kan pulangnya. Nah, kecuali kita ada acara ya. Nah, tapi kalau kita full ya sesuai dengan jadwal yang diatur oleh sekolah. Nah, yang dimunculkan adalah bukan peraturan tapi keyakinan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi emang salah satu di guru belajar ini bagaimana kita membentuk pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Anak tergerak dari hatinya. Ya, jadi peraturan nanti tinggal ikutin. Nah, karena peraturannya udah jalan sendiri. Karena apa? Kita sebagai guru di kelas 36 peserta plus kita itu sudah terbentuk, kebersihannya kelas terbentuk ya oleh keyakinan kelas tersebut. Disiplin juga terbentuk ya. Oke. Jadi Bapak Ibu ya, kita cepat ya. Next ya, ini contoh yang menyenangkan yang kita buat. Nah seperti ini Bapak Ibu silakan lakukan. Nanti kalau perlu sticky note saya belikan ya, nggak apa-apa. Sticky note yang ditempel nanti suruh anak-anak tulis di kelasnya, terus ditempel di sini. Kesepakatan kelasnya apa? Nanti dirangkum, Bapak Ibu yang rangkum. Jadi enak nanti kita ngajarnya di kelas karena kita udah punya keyakinan dengan kelas. Ini di luar peraturan ya, karena kita posisi di kelas kita masing-masing. Oke. Nah, baru bakat ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, saya kasih isian ya. Isi sesuai dengan Bapak Ibu. Terus dijumlah ya. Cepat aja ya, karena waktunya tinggal 10 menit. Pak Rahmat di videonya diputar ya, diisi 1 sampai 40. Nanti dijumlahkan. Oke, dijumlahkan. Ini hanya buat Bapak Ibu ya. Dijumlahkan nilainya 1, 3, dan 5. Saya senang berteman. Itu saya nggak akan ambil aja, itu buat Bapak Ibu aja ya. Karena itu buat referensi Bapak Ibu aja. Karena itu untuk Bapak Ibu aja. Ya, jadi saya akan melihat ya. Secara umum apa yang ada di sana. Silakan dijumlahkan 1 sampai 40 itu jumlahnya nanti coba diisi dulu dengan angka ya. Nanti biar jumlahnya enak pakai HP. Nanti kalau checklist kan agak repot ya. Misalnya ya angka aja biar enak ngitungnya. 5 enggak apa-apa, checklist enggak apa-apa, tapi kan checklist juga boleh ya. Boleh. Jadi angka kan 5 itu jumlahnya enak. Silakan ya diisi. Ini bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 masih ada bab. Lima kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia butuh hidup, betul nggak, Pak Jaga? Betul itu nggak? Oh iya, wajib. Dibagi wajib. Ada dari itu dibagi. Itu yang masuk utuh. Setelah Bapak Ibu ngisi checklist ya, tapi dibaca ya. Bapak Ibu jumlahinnya 1 sampai 10 jumlahinnya. Jadi jumlahnya total jenderal 1 sampai 10 berapa, 11 sampai 20 berapa gitu ya.
21 sampai 30 berapa jumlahnya? Jadi dibagi 10 se 10. Jadi bukan 1 sampai 40 berapa? Enggak. 1 sampai 10 dijumlah. Ya, per 10 jumlahnya. Kalau bicara kebutuhan bertahan hidup, gak usah tanya, semuanya pasti butuh hidup ya. Jadi ini awal. Tapi yang 4 ini, kasih sayang dan diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan, itu ada sebuah pilihan ya. Oke, silakan Bapak Ibu isi dulu, terus dijumlahkan 1 sampai 10, misalnya nilainya 21, 11 sampai 20, 30 ya. Jadi ada ketemunya ada 4 angka Bapak Ibu, 4 angka. Gak bisa nyontek ya, karena ini pribadinya masing-masing. Tidak dikumpul tapi hanya kita mengevaluasi kita masing-masing ya. Wih, kasih kunci ya? Yang masuk. Atau yang nomor 10 jadi keempat. Cukup Bapak Ibu jumlahnya. Ya, yang sudah dapat kunci ya. Kita kalkulasi ya. Jadi ketemu 10, ketemu 4 angka Bapak Ibu dari perjumlahan yang kita hitung. Enggak, total juga enggak perlu. Totalnya per 10 saja. Ini kuesioner tentang kebutuhan dasar manusia. Cobalah isi kuesioner ini berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri Anda. Setelah itu jumlahkan hasil dari masing-masing kuesioner dalam tabel berikut. Ya, pakai kalkulator juga. Pakai. Eman Mark enggak ya? Langsung berhitung. Kalau langsung di bawah Enggak bisa, harus per 10. Per 10. Ya, ulangi. Per 10. Ulangi dong. Ya, itu dulu. ya mau tuh dia. Gerakan. Biar cepat.
jumlahin ya. Tuh punya asisten jumlahin. Berarti sehati kalau sama. Udah ketemu Bapak Ibu Udah. jumlahnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya dari kuesioner ya Bapak Ibu, pasti jawabannya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kecuali yang copy paste, itu nggak ada yang copy paste ya. Yang kita lihat adalah angkanya. 4 angka itu kita lihat dari sini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, ketika Bapak Ibu paling banyak nomor 1 sampai 10 berarti lebih butuh kasih sayang. Iya. Kita lihat. Lebih besar yang nomor 2, 11 sampai 20 berarti kekuasaan. 21 sampai 20 lebih besar. Lihat Bapak Ibu. Paling besar yang mana dulu? 31 sampai 40 kebebasan semangat. Coba ada yang kasih sayang nomor 1? Enggak ada. Enggak ada. Yang paling gede, yang paling gede nomor 1. Ada. Nomor 2, nomor 2. Enggak ada. Nomor 3? Nomor 4. Nomor 3, kebebasan ya. Oke. Yang terakhir? Senang semua ini ya. Berarti di sini tertekan ya. Oke. Ini kebutuhan dasar kita ya. Kita grade ini. Ternyata seperti itu ya. Jadi kita berhealing berarti ya. Alhamdulillah luar biasa. Jadi nanti sama koperasi berarti ya koperasi. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang telah menilai sendiri ya. Ada corona pertama ya Pak Eman. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengisi dengan hati nurani ya. Itu bisa dilakukan, bisa dibuat juga Bapak Ibu dengan peserta didiknya, isi-isi kuesioner yang ada di depan Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya posisi kontrol dulu ya, posisi kontrol dulu. Jangan sampai R-nya yang hilang ya. Bahaya, tapi nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, kontrol dulu, kita lihat, tampilkan. Ya, pada intinya adalah ya ini ya Bapak Ibu. Tadi sama ya, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita diharapkan posisinya ada di 2 terakhir, yaitu sebagai pemantau dan manajer. Nanti lengkapnya saya Habib. Karena kita berbagi, hari ini kita CGP-nya ada 2, jarak waktu 1,5 jam ya. Itu harus 6 materi tersampaikan dengan baik. Oke, detailnya tentang ini nanti Habib. Nah ini ada video nanti Habib juga. Nah terakhir ini materi saya tentang segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu bagaimana mengembalikan harga diri anak ketika anak itu melakukan kesalahan. Nah, jadi bukan menjudge bahwa kamu salah, kamu harus dihukum dan lain sebagainya. Tapi segitiga restitusi mengembalikan ketika ada kesalahan, anak sadar dengan hatinya dan dia tidak akan mengulangi dengan hati nuraninya kembali. Gitu. Ini segitiga restitusi. Anak juga di sini sih bukan untuk jadi anak jahat. Anak kesini biar jadi anak yang baik. Ketika melakukan kejahatan bukan dijudge bahwa kamu jahat, kamu udah gak layak untuk di sini. Enggak. Tapi mengembalikan harga dirinya, terus hatinya akan tertutup, akan menjadi baik kembali. Nah, segitiga restitusi. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti ini intinya, menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan, betul? Nah, itu kata-kata pertama. Terus bahwa kesalahan kamu pasti ada sebabnya, betul? Nah, yang terakhir
keyakinan kelas kita apa. Nah gitu kembali. Makanya keyakinan kelas itu harus kita buat di kelas masing-masing, di bengkel kita masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Oke, terima kasih ya. Tenaga ini langsung aja tentang tadi segitiga restitusi yang akan detailnya. Ini contoh segitiga restitusi yang saya buat, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Itu saya lakukan di kelas. Ketika anak terlambat, saya panggil di ruangan, saya lakukan menstabilkan apa di sini. Entry point-nya, Bapak Ibu juga pernah terlambat. Nah, apa terlambat itu? Nah, tapi nanti entry point-nya enggak. Tolong jadi kebiasaan yang terlambat ya. Enggak ya. Entry point-nya nanti di sini. Keyakinan kelas kita apa? Makanya kita harus membuat keyakinan kelas dulu di kelas kita masing-masing. Nah, terus yang kedua ini kenapa kamu terlambat? Ditanyakan di sini. Jadi anak itu harga dirinya masih ada. Jadi enggak dibuat merasa bersalah, tidak. Tapi nanti hatinya akhirnya saya nggak bisa terima. Terima kasih. Ini nanti ada videonya juga, akan detailnya akan Imam Habib. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Terima kasih. Akhirul kalam. Mungkin ada pertanyaan, nanti kita akan rekap di belakang terakhir aja. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada begitu yang kedua Pak Habib langsung, karena wawancaranya baru keluar, langsung ke bagian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah cepet kasih kuaci. Kalau udah selesai kasih kuaci. Harusnya besok dibaginya Rebo nih. Sudah. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inang Sri Mulyani, salah satu guru IPAS dari SMK Negeri 4 Kota Serang. Selain itu, saya diamanahkan sebagai Wakil Kepala Sekolah Hubungan Industri. Saya telah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Hendi Iswanto CGP ke-7, yang mana kemarin melakukan diseminasi tentang budaya positif. Sangat luar biasa apa yang dilakukan Pak Hendi Iswanto, mengikuti kegiatan guru penggerak dengan harapan bahwa penyebaran budaya positif ini berlaku untuk semua guru, yang mana nanti membawa perubahan yang lebih baik untuk sekolah. Ketika budaya positif ini menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dalam pengajaran, kesadaran murid, kesadaran guru untuk melaksanakan kewajiban, sehingga kepatuhan, kedisiplinan itu terjadi bukan karena paksaan aturan, tetapi karena kesadaran. Sangat bagus sekali bahwa di sana banyak belajar. Saya juga diingatkan bahwa ternyata menghukum murid itu bukanlah jalan yang tepat,
tetapi bagaimana menyadarkan murid itu mulai dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri, kemudian 5 posisi kontrol yang diharapkan guru itu bisa menjadi manajer untuk melakukan perubahan. Selamat kepada Pak Hendi Iswanto, selamat belajar terus sampai selesai program guru penggeraknya dan bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah, menularkan kebaikan-kebaikan yang didapatkan selama guru penggerak kepada teman-teman lainnya. Sukses selalu Pak Hendi Iswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.